82. Dalam penambangan pasir laut, besi diperoleh dari biji besi. Jika sampel biji besi 0,71 gram direaksikan sempurna dengan KMnO4 0,1 normal, ini normalitas, sebanyak 48,06 ml, maka kadar besi dalam biji besi adalah 4,8%. Secara stoikiometris reaksi redoks, jumlah KMnO4 yang dibutuhkan dalam reaksi itu adalah 268,4 mg. Ini adalah salah satu analisis permanganometri. Di kimia termasuk dalam kimia analitik. Dan secara umum untuk di tingkat SMA emang ini belum diajarin. Kecuali beberapa sekolah yang emang ngasih materi yang lebih dalam untuk kimianya. Sebelumnya di sini ada satuan normalitas ya. Nah, apa sih normalitas? Jadi normalitas itu sebenarnya sama aja molaritas dikali sama valensi. Nah, valensi ini untuk reaksi asam basa itu jumlah H+ atau OH- Sedangkan untuk reaksi redoks adalah elektron yang terlibat atau bisa dibilang perubahan bilangan oksidasinya, perubahan biloxnya. Nah, selain normalitas, analisis kayak gini biasa juga dipakai Greg atau mol ekivalen. Greg ini atau mol ekivalen, mol dikali sama valensi. Nah, terus nanti ada juga berat ekivalen. Berat ekivalen ini adalah Mr per valensi. Berarti buat nyari kadar, pertama kita cari dulu gram besi murninya. Gram Fe volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 dikali berat ekivalennya Fe. Volumenya 48,06, normalitasnya 0,1. Nah, berat ekivalennya Fe ini 56/1. Nanti gue tunjukin pakai reaksi. MR-nya 56, perubahan biloxnya 1. Sama dengan hasilnya 269 satuan miligram, karena kita pakainya mililiter. Buat nyari kadarnya Fe dalam sampel atau dalam biji, gram Fe murni per gram sampelnya, atau beratnya Fe per beratnya sampel. Berarti 269 mg per 0,71 gram ini sama aja 710 mg. 37,9%. Berarti pernyataan satunya salah. Nah, yang kedua, jumlah KMnO4 yang dibutuhkan dalam satuan miligram. Gram KMnO4 sama dengan volume KMnO4 dikali normalitas KMnO4 dikali berat ekivalennya KMnO4. 48,06 kali 0,1 kali, nah MR-nya KMnO4 itu 158. Valensinya atau perubahan biloxnya atau elektron yang terlibatnya 5 elektron. Hasilnya 152 mg. Ini juga salah. Nah, tapi kalau pengen tahu lebih lanjut nih, dari mana reaksinya dan segala macam, gue jelasin sekarang. Jadi, proses analisis permanganometri untuk menentukan kadar besi dalam biji ini dimulai dengan biji besi dilarutkan dengan HCl. Biji besi ini ada hematit, Fe2O3, ada magnetit, dan lain-lain. Nah, setelah larut, jadi
Fe3+ dalam bentuk larutan. Setelah itu direduksi dengan CuCl2 menjadi Fe2+ atau besi 2. Nah, besi 2 inilah yang direaksin sama kalium permanganat. Jadi reaksinya Fe2+ sama permanganat jadi Fe3+ dan Mn2+. Ini reaksinya. Dan kalau kita cek piloxnya, Fe2+ pasti +2, Fe3+ +3. Di sini perubahan biloxnya oksidasi 1 elektron. 1 ya, makanya 56/1. Permanganat, oksigen -2 dikali 4, -8, Mn-nya +7. Ini Mn +2. Mn mengalami reduksi 5 elektron. 158/5. Oke, kalau kita setarain nih, ini dikali 5 kali 1 koefisiennya. Berarti ini 5, ini 5, ini 1, ini 1. Nah, grek itu kan mol kali valensi. Akan sama dengan normalitas kali volume. Akan sama dengan molaritas kali volume kali valensi. Ingat ya, mol itu kan molaritas kali volume. Dan hubungan normalitas dan molaritas ada di sini. Jadi ini sama aja. Nah, berarti buat nyari grek atau mol ekivalen, 0,1 normal dikali 4, 8,06. 4,806 grek atau mol ekivalen. Fe-nya sama ya, 4,806. Jadi grek atau mol ekivalen itu nggak tergantung sama koefisien, karena bisa dibilang udah include di dalamnya. Ini masih grek. Nah, karena Fe-nya valensinya 1, molnya juga segini. Mol. Nah, padahal kita mau cari gram. Tinggal dikali AR-nya aja 56. 269 miligram. Ini miligrek. Ini milimol. Miligram ekivalen dan milimol. Maka sama kayak di atas nih. 269 miligram. Persennya Fe, caranya sama. Masanya Fe murni 269 per massa sampel. 710 miligram. 37,9%. Sama hasilnya. Untuk kalium permanganat 4,806 ini miligram ekivalen. Padahal valensinya 5 ya. Ada 5 elektron. Berarti biar dapetin mol, kita bagi 5. Atau mol itu gram ekivalen per valensi. 0,9612 milimol. Buat dapetin gram tinggal kaliin MR-nya aja. MR kalium permanganat 158. 158 dikali ini. (152 miligram). Ya, hasilnya sama. Buat teman-teman yang bingung, boleh nih di skip aja. Soal ini cuma satu soal. Dan emang ini di tingkat SMA umumnya belum diajarin. Kecuali beberapa sekolah yang emang agak dalam materinya. Oke, next. 83. Gas NO merupakan polutan buangan kendaraan bermotor yang lebih ramah dibanding CO. Oke, ini polusi-polusi. Polutan itu ada CO, ada NOx, ada SOx. Karbon monoksida sebagai oksidanya karbon. Terus ada oksida nitrogen dan oksida sulfur. Nah, tiga-tiga ini gak ada yang lebih ramah nih. Sama-sama bahaya. Bahkan oksida nitrogen dan oksida sulfur ini malah jadi penyebab hujan asam.
Oke, berarti nggak ada yang lebih ramah ya. Gas NO di atmosfer mudah berubah menjadi NO2 dalam reaksi yang reversibel. Ya, NO ketika bereaksi dengan oksigen, kesetimbangan menjadi NO2. Ya, karena di atmosfer banyak oksigen ya. Berarti ini benar. Salah benar jawabannya D.